semuanya. Halo. Ketemu lagi dengan Kak Yesi, Kak Penina dan Kak Daniel. ya, apa kabar semuanya? baik. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah online sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan sukacita, dengan memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tolong Tuhan hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu siap mengikuti kebaktian sekolah minggu secara daring. Kiranya Tuhan berkati kebaktian anak-anak-Mu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyiin satu lagu nih. Ku pikir-pikir. Adik yang di rumah, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikut saya, ikut saya, ikut saya pilih Kak Yesi. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Dipikir-pikir, 1, 2, 3. Ikuti saya. Ikut saya, ikut saya, ikut saya, sudah selesai. Nah anak-anak, cerita hari ini yaitu berjudul Petrus dilepaskan dari penjara. Bahan Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang pertama sampai 19. Namun, Ibu akan membacakan dari Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7 yang begini bunyinya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam terang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Nah, anak-anak, sebelum Ibu bercerita, Ibu akan bertanya dulu, siapa yang ingat cerita Bapak Heru Kristiono minggu lalu?
Nah, anak-anak, kalian semua masih ingat cerita Bapak Heru Kristiono minggu kemarin. Nah, sekarang Ibu akan bercerita pada hari ini yang berjudul Petrus dilepaskan dari penjara. Nah, kalian tahu pasti tentang penjara. Coba, siapa yang masih ingat? Tempat apa penjara itu? Ya, betul. Penjara adalah tempat orang-orang yang melakukan kejahatan. Contohnya, membunuh, menipu, atau mencuri. Apakah Petrus juga melakukan kejahatan? Oh, tidak. Walau tidak melakukan kejahatan, Petrus tetap dimasukkan dalam penjara. Karena apa ya? Karena Petrus pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Tuhan Yesus. Beberapa orang merasa senang mendengar Petrus menyampaikan berita kesukaan tentang Tuhan Yesus. Tetapi Raja Herodes tidak senang dengan berita itu. Ia mengira ia dapat menghalangi Petrus memberitakan berita tentang Yesus. Ia menyuruh tentaranya menangkap Petrus dan memasukkannya ke dalam penjara. Penjara itu pasti gelap. Juga Petrus dijaga oleh 16 prajurit. Wah, menakutkan sekali. Teman-teman Petrus sedih ketika mereka mengetahui bahwa Petrus dipenjarakan. Mereka berkumpul setiap hari dan berdoa untuk Petrus. Pada suatu malam, teman-teman Petrus sedang berdoa di sebuah rumah. Petrus juga di penjara sedang tidur. Tentara-tentara yang menjaga juga sedang tidur. Allah mengirim seorang malaikat ke penjara. Malaikat itu menyentuh Petrus dan berkata, "Cepat bangun." Rantai-rantai yang mengikat tangan Petrus terlepas. Tetapi tentara-tentara itu tidak terbangun. Malaikat itu berkata lagi, "Pakailah sepatumu serta bajumu." Dan Petrus ikut aku, kata malaikat itu kepada Petrus. Petrus tidak pikir panjang. Kemudian Petrus menurut dan mengikuti malaikat itu. Setelah Petrus mengikuti malaikat itu melewati semua tentara yang tertidur, pintu gerbang penjara yang besar dan berat terbuka. Kemudian Petrus bisa melewati itu semua. Tentu malaikat itu selalu menolong dan melindungi Petrus. Setelah itu, lalu malaikat itu lenyap dengan tiba-tiba. Petrus segera pergi ke rumah tempat teman-temannya yang sedang berdoa untuk dia saat itu. Ketika teman-temannya membuka pintu, Petrus berdiri di depan mereka.
bagaimana engkau dapat sampai di sini? Tanya teman-teman Petrus. Petrus menceritakan kepada mereka bahwa Allah mengutus seorang malaikat untuk mengeluarkan dia dari penjara. Setelah itu, Petrus pergi ke berbagai tempat untuk mengabarkan berita kesukaannya bahwa Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat kita. Amin. Nah, anak-anak, jangan takut dengan masalah yang kita hadapi saat ini. Walaupun saat ini kita harus belajar di rumah, kita lebih dekat kepada orang tua. Jangan takut, karena Tuhan akan menyelamatkan murid-muridnya dari bahaya. Terlebih saat ini bahaya virus corona yang menakutkan setiap orang. Teman-teman, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukur adik-adik bisa dikirim melalui rekening di bawah ini. Atau adik-adik bisa masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop ini, dan adik-adik bisa titipkan ke guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak sekolah minggu. Mari adik-adik kita memuji nama Tuhan, bersyukur atas Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada-Mu untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan sudah memberikan berkat melalui kedua orang tua kami. Kami pada saat ini membawa persembahan sebagai ucapan syukur kami. Terima dan berkati Tuhan, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu, khususnya di GKI Rengas Dengklok ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang.
kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Doa penutup yang akan disampaikan oleh Kakak Ebi. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami, dan kiranya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, kami juga mau berdoa bagi adik-adik dan guru-guru sekolah minggu dalam menghadapi masa-masa pandemi corona ini. Kiranya Tuhan mau memberikan kami kesehatan dan ketabahan dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Semoga di minggu yang akan datang anak-anak tetap mengikutinya. Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Pertama, tetaplah semangat di dalam mengikuti ibadah online ini. Ajaklah orang tua kita atau teman-teman kita untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Dan pengumuman yang kedua, anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Maret dan di bulan April, kita akan merayakan bersama-sama di minggu yang akan datang, yaitu minggu keempat. Nah, untuk itu, kepada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, diharapkan untuk bisa mengirimkan fotonya untuk bisa dimasukin di dalam channel sekolah minggu agar kita bersama-sama bisa merayakannya. Ibadah sekolah minggu kita pada saat ini sudah selesai. Sampai ketemu kembali di ibadah online minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.